Rektor pun memberikan Abang penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi internasional. Benar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DNK TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Baik teman-teman, kali ini Yeni akan berbincang-bincang dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Perbankan Syariah. Beliau ini aktif di dunia karya tulis ilmiah dan juga MTQ. Beliau biasa disebut dengan Bang Sepi Mustion. Selamat siang Bang. Selamat siang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat Kak. Nah, kesibukan sebagai mahasiswa hari ini bagaimana Bang? Kesibukan sekarang Sepi aktif di kegiatan kampus. Kegiatan kampus apa itu Bang? Seperti Galeri Investasi Syariah. Galeri Investasi Syariah. Kelompok Studi Ekonomi Islam dan Generasi Baru Indonesia. GENBI dan di himpunan juga Kak. Himpunan mahasiswa jurusan? Iya, Prodi Perbankan Syariah. Okay. Nah, sedikit bercerita nih Bang. Dulu kan Abang pengen banget nih cita-citanya menjadi seorang polisi ya. Tapi kenapa pada akhirnya Abang memutuskan untuk kuliah Bang? Ya, waktu itu Sepi sudah 2 kali mendaftar polisi. Akhirnya gagal dan akhirnya berkeinginan untuk kuliah di UIN Imam Bonjol Padang di jurusan Perbankan Syariah pada tahun 2019 Kak. 2019. Nah, setelah memutuskan kuliah di UIN IB, Abang mengambil jurusan Perbankan Syariah. Nah, itu memang sudah ada basicnya dari awal atau bagaimana Bang? Bisa diceritakan? Belum Kak. Sepi awalnya sekolah di SMA. Dan waktu itu sempat stop dan tidak kuliah. Dan akhirnya kuliah di UIN IB pada tahun 2019. Berkeinginan kuliah di Perbankan Syariah karena sering pergi ke bank gitu Kak. Pergi ke bank ya. Iya. Nah, setelah kuliah pun Abang aktif ya di dunia tulis menulis nih. Salah satunya di karya tulis ilmiah ya. Dan itu Abang sempat mengikuti beberapa event, salah satunya event fakultas ya. Dan berawal dari coba-coba dan akhirnya mendapatkan predikat 3 ya. Predikat 3 di karya tulis ilmiah itu memang berawal dari coba-coba atau bagaimana Bang? Iya, awalnya dari coba-coba Kak. Pada kegiatan event tersebut di tingkat fakultas, Sepi karena tidak tahu mau ikut kegiatan apa, akhirnya mencoba di lomba karya tulis ilmiah yang pesertanya seniornya 2 tahun di atas Sepi. Dan alhamdulillah mendapatkan predikat. Dan event tersebut ada 4 cabang lomba. Ada film pendek, ada musabaqah Sarhil Quran, ada debat umum mahasiswa. Nah, untuk karya ilmiah sendiri memang sudah punya basic dari dulu atau gimana Bang? Oh belum Kak. Waktu itu Sepi di SMA ada kegiatan belajar menulis ilmiah. Hanya sebentar ya Kak, mengetahui sedikit. Tetapi akhirnya memutuskan untuk mengikuti event. Dan alhamdulillah basicnya memang di situ juga akhirnya. Di situ juga. Nah, sempat juga mengikuti Pekan Kreatif Mahasiswa ya di cabang karya ilmiah. Nah, di situ uniknya dari beberapa banyak peserta, Bang Septi merupakan satu-satunya peserta laki-laki yang terpilih mewakili UIN IB. Itu bagaimana perasaannya Bang? Perasaannya ya ada deg-degan Kak. Deg-degan ya? Ya, bertemu dengan banyak wanita dan prianya nggak ada gitu Kak. Dan waktu itu Sepi awalnya dari tingkat fakultas menerima informasi mengenai Pekan Kreativitas Mahasiswa se-Sumatera. Ada perwakilan tiap fakultas itu ada 2 perwakilan untuk seleksi ke tingkat universitas. Dan ada 11 perwakilan yang terpilih dan diseleksi lagi menjadi 4 orang. Dan diseleksi lagi
alhamdulillah Sepi terpilih untuk mewakili di Pekan Kreativitas Mahasiswa se-Sumatera, Kak. Nah, sempat juga mengikuti OAC ya. OAC itu di cabang inovasi ya, Bang. Cabang inovasi, dan itu Abang memperkenalkan sebuah karya si Ranca. Iya, betul, Bisa Kak. dijelaskan bagaimana si Ranca, Bang? Si Ranca itu awalnya karena ada penelitian Penelitian. di di bidang pariwisata, Kak. Dan itu sebuah pemecahan masalah dari penelitian tersebut. Si Ranca ini merupakan aplikasi pengembangan industri pariwisata Sumatera Barat berbasis kearifan lokal melalui aplikasi Si Ranca tersebut, Kak. Dan di situ nanti ada pemecahan masalah mengenai hal sepele saja, contohnya parkir dan calo. Kalau kita pergi ke Pantai Padang, Kak, kan itu banyak parkir yang tidak terintegrasi dengan baik begitu. Jadi dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah karya inovasi berupa software begitu, Kak. Nah, sejauh ini perkembangan si Ranca sendiri bagaimana, Bang? Sudah teraplikasikan di Sumbar atau bagaimana? Belum, Kak. Belum ya? Karena proses kita supaya aplikasi ini baik ke depannya, tentu kita harus meriset kembali apa kekurangan supaya aplikasi ini bisa digunakan. Nah, di aplikasi Si Ranca sendiri itu ada apa aja, Bang? Ada seperti penunjuk arah. Kalau kita misalnya dari bandara misalnya contohnya, Kak, ingin berwisata ke Sumatera Barat, ke Pantai Padang, klik saja nanti di situ, nanti langsung teraplikasi ke Google Map. Dan kalau kita memesan makanan, di situ nanti ada sebuah aplikasi memudahkan kita apabila kita lapar begitu, Kak. Berarti ada beberapa banyak pilihan ya. Banyak. Tidak hanya mengenai kuliner di Padang saja, tapi juga tempat-tempat wisata nanti juga akan ditunjukkan berupa maps ya, Bang, begitu? Iya, begitu. Okay. Nah, kalau tidak salah Abang ini sempat diundang oleh Dekan Fakultas FEBI ya, Bang, dan sempat itu diberi penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas FEBI, dan bahkan rektor pun memberikan Abang penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi internasional, benar, Bang? Iya, benar, Kak. Alhamdulillah, Kak. Setelah Sepi mengikuti beberapa event dari tingkat fakultas, universitas, regional se-Sumatera, nasional, dan alhamdulillah internasional kemarin, Kak, dan dianugerahkan oleh Bapak Dekan sebagai mahasiswa prestasi tahun 2021 di tingkat nasional dan internasional, dan selanjutnya kemarin baru dari Ibu Rektor. Ibu Rektor. Nah, sebanyak itu ya prestasi seorang Bang Sepi, pastinya jalannya tidak mulus ya, pastinya melalui sebuah kegagalan. Nah, sejauh ini kegagalan apa saja sih yang pernah Bang Sepi rasakan? Ya, kegagalan di misalnya, Kak, kalau kita meneliti apabila kita tidak mendapatkan sebuah data yang valid, nah itu gagal menurut Sepi. Gagal ya. Itu sudah merasakan kegagalan terbesar atau bagaimana? Belum sih, Kak. Belum ya. Belum sih. Tapi kalau kegagalan yang terbesar ketika kita sudah terjun dan mundur begitu. Apabila kita melakukan sebuah proses yang untuk meningkatkan kegiatan kita, kalau kita mundur itu sebuah kegagalan. Oke. Selain itu Bang Sepi ini juga itu ya pernah mengikuti tes beasiswa yaitu Bank Indonesia, dan itu sempat beberapa kali gagal, dan pada akhirnya di tahun 2019 ini mencoba lagi dan akhirnya itu tembus ya. Itu bagaimana, Bang? Proses beasiswa tersendiri, Kak, waktu itu Sepi sudah 3 kali gagal dan mencoba lagi setelah mengikuti event PKM se-Sumatera. Alhamdulillah mendapatkan panggilan untuk wawancara oleh pihak BI, dan sangat senang apabila sudah memasuki proses wawancara.
Itu yang membuat Sepi giat untuk berlatih dan menguasai apa itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Sepi gitu Kak. Nah, itu para penerima beasiswa Bank Indonesia kan ada komunitasnya yang disebut dengan Gembi ya Bang. Nah, Abang termasuk aktif di Gembi juga nih. Sejauh ini apa saja sih kegiatan di Gembi yang sudah diikuti? Kegiatan di Genbi yang sudah diikuti seperti webinar. Pelatihan kepemimpinan, leadership praktis Kak namanya. Dan selanjutnya ada kegiatan seperti sosialisasi, seperti scan barcode. Itu Kak yang baru. Karena Sepi baru Kak. Nah terakhir nih Bang, boleh dong kasih motivasi untuk teman-teman semua bagaimana ketika kita menghadapi kegagalan untuk terus bangkit supaya bisa menjadi Bang Sepi ini disebut sebagai termasuk sukses lah ya. Maksudnya banyak mengikuti kegiatan yang tidak pernah gagal, selalu juara ya. Boleh Bang beri motivasi Bang? Kalau sukses mungkin belum lah Kak. Tapi kalau untuk motivasi ya, ketika kita gagal jangan takut berjalan lambat. Tapi takutlah ketika kita berdiam diri Kak. Berdiam diri. Karena sebuah proses tanpa perjuangan akan sia-sia nantinya Kak. Mungkin itu Kak. Oke. Nah teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita dengan Bang Sepi Mustion. Mungkin lain waktu kita akan kembali berbincang-bincang dengan pembahasan yang berbeda. Oke teman-teman, saya Yeni Melinda mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam DNK TV, TV masa depan dakwah dan komunikasi.